Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kiamat siang para seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya. Sedulur, jadi belakangan ini teman-teman, kalau kita lihat memang konstelasi perpolitikan geopolitik dunia itu sedang terjadi perubahan drastis ya, perubahan luar biasa. Memang geopolitik ini saat ini memang lagi nggak stabil juga teman-teman. Seperti yang kita lihat, konflik antara Rusia dan Ukraina di Eropa Timur juga belum selesai, dan kemudian konflik antara Israel dan para pejuang Hamas di Timur Tengah juga belum selesai, dan ada kemudian rezim Bashar al-Assad yang kemudian ada di Syria ya, di Suriah ini kemudian ditumbangkan oleh pasukan rebel Free Syrian Army ya teman-teman. Yang jelas memang kemudian Free Syrian Army ini kalau kita lihat yang berkuasa di Syria saat ini memang kemudian faksi militer, kelompok militer yang kemudian memang beraliran Sunni teman-teman. Seperti kita lah orang-orang yang di Indonesia ya, yang sebelumnya rezim Bashar al-Assad ini adalah rezim partai Baath yang beraliran Syiah, yang memang kemudian didukung oleh negara Syiah terbesar di dunia yaitu Iran. Mana Iran juga dan proksinya seperti kemudian para pejuang Houthi itu yang ada di Yaman, dan kemudian para pejuang Hizbullah ya teman-teman yang ada di Lebanon ya, para pejuang-pejuang yang terafiliasi dengan aliran Syiah. Yang mana memang teman-teman di akhir zaman itu diberitakan bahwasanya nanti memang ada masanya kemudian kaum muslim kemudian akan bertempur dengan para orang-orang Yahudi yang memang kemudian dipimpin oleh seorang raja Yahudi yang memang kemudian yang bernama Dajjal ya teman-teman. Dan ternyata kalau kita kemudian merunut dari kejadian-kejadian ini, memang sepertinya kejadiannya memang semakin hari semakin tampak jelas ya teman-teman. Kalau dulu saya berpikir kemudian akan selalu diberitakan bahwasanya akan ada selalu hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang akan kemudian berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala di sekitaran bumi Syam teman-teman, sekalipun kemudian orang-orang yang sealiran dengan dia pun menyelisih mereka dan kemudian nggak membantu mereka, mereka tetap bisa akan terus berjuang. Dan memang ini tampak ya teman-teman. Kalau dulu saya berpikir gimana kemudian mau berjuang nih kalau memang kemudian faksi perlawanannya sendiri, kalau kita lihat kan memang kemudian yang ada memang di Lebanon, Syria dan Yaman teman-teman. Yang jelas mereka ini beraliran Syiah ya. Kalau saya sendiri cuma kalau nggak berpikirnya nggak mungkin gitu kan, karena justru kalau saya dari berita-berita, dokumen-dokumen yang ada, literatur yang ada, justru Dajjalnya sendiri bukan muncul dari tanah tempat tinggal orang-orang Yahudi gitu kan, orang-orang Wahyudi ini teman-teman. Yang jelas justru mereka akan muncul, Dajjalnya sendiri akan muncul dari wilayah yang kemungkinan besar dari wilayahnya orang Syiah di Iran teman-teman. Nah, kenapa saya bilang kemudian saat ini kemudian tampak sekali tanda-tanda kemunculan Dajjal, karena memang kemudian di Syria sendiri saat ini, di bumi Syam saat ini yang berjuang saat ini sudah pemerintahan aliran Sunni ya, Free Syrian Army ya. Free Syrian Army ini sendiri sekarang memang para rebel yang kemudian memang saat ini kemudian menguasai pemerintahan di Syria, dan saat ini yang memegang tampuk kekuasaan di Syria, yang mana mereka ini kuat ya teman-teman, karena mereka beraliran Sunni dan mereka mendapatkan backing dari salah satu negara anggota NATO yaitu Turki teman-teman. Artinya memang kesananya memang gambarannya sudah sangat jelas sekali gitu kan. Ada kemudian kelompok Sunni yang kuat yang muncul kemudian di bumi Syam yaitu di Syria saat ini. Walaupun memang masih
apa ya, baru ya teman-teman, tapi kedepannya saya pikir ini akan jadi suatu negeri yang kuat ya. Kalau kemudian kita lihat di belakangnya adalah salah satunya adalah dukungannya Turki. Turki adalah salah satu negara anggota NATO ya teman-teman. Yang mana memang Turki ini mempunyai dua wilayah, satu wilayah kemudian di Eropa, wilayah satunya adalah lagi di Asia yang berbatasan dengan Syria. Yang jelas Turki memiliki kepentingan di situ karena ingin kemudian untuk membendung para pejuang Kurdi, yang memang Kurdi yang ada di beberapa wilayah di Syria juga saat ini juga sebetulnya juga terafiliasi dengan partai Kurdistan ya, PKK, Partai Komunis Kurdistan yang ada kemudian di Turki. Sehingga Turki memang kemudian sepertinya memang intent untuk kemudian tinggal di Syria ya teman-teman, untuk mempertahankan kekuatan militer mereka di Syria. Artinya memang kemudian Israel sendiri ya nggak berani langsung ya kemudian untuk menghantam kemudian para Syrian rebel ini, Free Syrian Army ini yang memang afiliasinya aliran Sunni ya teman-teman, karena memang di belakangnya ada Turki teman-teman. Yang jelas teman-teman, ini embrio dari kemunculan daripada para prajurit-prajuritnya Allah Subhanahu wa taala yang muncul di negeri Syam ya teman-teman. Karena memang kalau Syiah, saya sendiri juga ragu-ragu karena memang kemudian dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW bahkan kemudian menggambarkan bahwasanya nanti fitnah itu akan muncul dari timur ke Jazirah Arab. Timur Jazirah Arab itu adalah Irak dan Iran ya teman-teman. Bahwasanya dia sampai memberikan ketika dalam salah satu hadisnya sampai menunjuk dengan memberi isyarat dengan tangannya ya, wa maha biyadihi ilal masrik, sampai dia meyakinkan gitu kan. Dan bahkan dalam beberapa hadisnya sangat jelas sekali ya yang mengatakan bahwasanya Dajjal kemungkinan muncul dari wilayah tersebut ya. Salah satu hadisnya memang hadis yang sangat kuat sekali yang memang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Yang artinya sebagai berikut, Dajjal itu akan muncul dari bumi bagian timur yang namanya Khurasan. Dan memang kemudian saat ini kalau kita lihat di bumi Khurasan, region yang namanya Khurasan itu salah satu provinsi Iran masuk, dan provinsi Iran yang kemudian masuk di region Khurasan itu ada dua kota. Kotanya namanya kota Tus dan kota Nisapur. Yang mana kenapa ini saya bilang kemungkinan besar Dajjal muncul dari provinsi tersebut, karena memang di selanjutnya kemunculan Dajjal ini juga kemudian diberitakan lagi ya oleh Rasulullah SAW yang hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u ad-Dajjalu miyahudi asbahan sabuna alfa alaihim toyalisah. Dajjal itu akan kemudian diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Asbahan atau kota Isfahan. Mereka menggunakan toyalisah. Nah, ini hadis ini sangat presisinya ya luar biasa sekali ya ketika diungkapkan oleh Rasulullah pada saat itu sekitar 1450 tahun yang silam ya gitu kan. Saat ini terbukti ternyata kota Asfahan sendiri ada di Iran dan merupakan pusat militer Iran ya di situ ya, untuk kemudian reaktor nuklir, bahkan kemudian kemungkinan produksi senjata dan persenjataan Iran itu di kota Isfahan. Dan memang kemudian nggak secara kebetulan ya, orang yang tinggal di situ, mayoritas penduduk kota Isfahan sendiri adalah orang-orang Yahudi. Yang lebih presisi lagi ketika diberitakan mereka menggunakan toyalisah. Nah, memang anehnya memang salah satu Yahudi terbesar yang ada di luar Israel itu adalah, selain Amerika, adalah populasinya yang terbesar adalah di Iran, dan mereka adalah salah satu Yahudi yang memang kemudian sampai saat ini masih memegang teguh tradisi mereka untuk menggunakan toyalisah. Nah, kebetulan teman-teman, kota Isfahan ini sendiri di Iran Selatan, provinsi Isfahan sendiri kemudian bersebelahan dengan provinsi Tus dan Nisapur yang masuk region Khorasan ya teman-teman. Yang mana region Khorasan ini sendiri kan memang kemudian membentang di 5 negara ya teman-teman, di Iran, kemudian di Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, dan juga Azerbaijan ya teman-teman. Yang jelas hadisnya ini memang saling berangkai, dan ada hadis juga yang memang kemudian memperkuat lagi ya, bahwasanya diberitakan tentang kaum yang akan menyokong Dajjal nanti. Yang hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'uhu aqwamu ka'anna wujuhakumul majanul muturaqah.
Dajjal itu nanti akan diikuti oleh sekelompok kaum yang wajahnya mirip tameng yang kemudian dilapisi kulit, dan berkaitan dengan itu kemudian beberapa riwayat menjelaskan bahwasanya mereka adalah suku bangsa Turk. Yang lebih presisi lagi, ternyata suku bangsa Turk ini adalah suku-suku yang mendiami Asia Tengah ya, di negeri yang saat ini Turkmenistan, kemudian Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan, ini adalah suku-suku bangsa Turk. Suku-suku bangsa Turk, dan memang asal nenek moyang mereka adalah negara yang namanya Turkmenistan, dan ada salah satu kota di Turkmenistan yang juga masuk region Khorasan. Dan yang lebih menariknya lagi, kota Turkmenistan ini yang pusat nenek moyangnya bangsa Turk ini bertetangga dengan negeri yang saat ini namanya Iran, teman-teman. Artinya memang ini sangat kuat sekali ya teman-teman, sangat kuat sekali. Dan memang diberitakan nanti memang tandingan daripada prajurit Dajjal dan pasukannya ini memang kemudian adalah para pejuangnya Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu muncul dari sekitaran Baitul Maqdis yang memang ada di sekitaran negeri Syam. Dan kalau kemarin-kemarin saya itu ragu-ragu karena memang kemudian yang ada di sekitaran negeri Syam ini kan kelompok-kelompok Syiah yang memang kemudian memang saya pikir juga untuk saya sendiri saya nggak begitu yakin kalau kemudian kelompok tersebut adalah kelompok Syiah. Bahkan sekalipun untuk Hamas ya, karena Hamas kan sepertinya memang mereka ke sekutu dekatnya Iran ya, kawan-kawannya lah Houthi, kemudian pemerintah Iran yang kemudian pemerintahan Bashar al-Assad dan milisi Hizbullah yang ada di Lebanon, semuanya adalah kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan aliran Syiah. Walaupun untuk Hamas sendiri kita kan masih abu-abu ya, nggak ngerti ya teman-teman. Tapi yang jelas memang kemudian dengan tumbangnya rezim Bashar al-Assad yang memang notabene dibantu oleh Rusia di situ, tentaranya Rusia kan ada di situ, angkatan udaranya, dan juga pasukan Iran yang ada di Syria, dan mereka tumbang oleh Free Syrian Army, pasukan Syria, pembebasan Syria ya, memang beraliran Sunni. Dan ini merupakan harapan kita semua. Gambarannya sudah muncul ya, dimana kemudian Israel sudah ada gitu kan, belakangnya ada Amerika, tapi kemudian kota Isfahannya sendiri sudah ada gitu kan, penduduknya Yahudi yang gunain Toyalisa udah ada, suku bangsa Turk yang akan menyokong Dajjal juga udah ada gitu kan. Kemudian region Khorasannya sendiri udah ada, dan ada 2 kota di Iran yang memang kemudian masuk region Khorasan. Dan saya yakin juga sebetulnya para ulama, orang-orang di Iran juga pastinya juga ngerti ya tentang hadis ini gitu kan. Yang jelas hadis-hadis yang saya sebutkan tadi ya memang hadis-hadis yang sahih ya teman-teman. Yang jelas untuk kita semua dengan kondisi yang memang berkecamuk perang, kemudian ada kemudian di bumi Syam yaitu di Palestina, kemudian ada di Lebanon dan juga di Syria. Ya tanda-tanda untuk kita memang posisi kita mendekati akhir zaman. Ada baiknya kemudian kita melakukan amalan untuk agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah Dajjal. Dan memang salah satu pesannya di salah satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW menyebutkan untuk selamat dari fitnah Dajjal bahwasanya kita kemudian harus melakukan amalan sebagai berikut. Bunyi hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man menghafidho asroh ayati min awali suratul kahfi usima minat Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat awal daripada suratul kahfi, maka dia akan diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Jadi itu pesan dari Nabi Muhammad SAW ya teman-teman, bahwasanya kemudian memang ada baiknya kemudian untuk saat ini ya nggak ada penting sekali untuk menghafal 10 surat ayat awal daripada suratul kahfi. Karena memang keberadaan Dajjal ini semakin hari semakin gambarnya itu udah semakin dekat ya teman-teman. Gambarnya semakin dekat, di mana kemudian ada mata air Zunghar yang saat ini juga mulai kemudian surut airnya, Danau Tiberias yang kemudian surut airnya, dan juga kemudian kebun kurma Baisan yang sekarang ada provinsinya di Israel sendiri yang saat ini juga memang kemudian kurmanya udah pada kena penyakit gak berbuah. Dan pada waktu itu Dajjal memberitakan kepada seorang Nasrani yang kemudian masuk Islam gitu kan, sahabat gitu kan, seorang sahabat gitu kan, bahwasanya ketika saat itu muncul, ketika hal itu terjadi gitu kan, sahabat tersebut namanya Tamim Madari ya teman-teman, itu bahwasanya dia akan datang, dia akan muncul di bumi ini Urut ya. Dan munculnya memang dari kemungkinan, kalau saya bilang wilayahnya ya memang kalau kita lihat dari literatur yang ada, kemungkinan besar di negeri yang saat ini namanya Iran. Jadi sebetulnya saya sendiri juga nggak begitu menyanjung-nyanjung
kagum dengan kemampuan Iran yang kemudian dengan gagah berani meluncurkan rudal-rudal hipersonik di Israel? Enggak, karena memang saya kemudian kalau lihat literaturnya justru kemungkinan besar kan munculnya dari wilayah tersebut ya teman-teman. Nah itu aja teman-teman, lagi-lagi ini obrolan santai, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.